Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah tentang santet Panarebung. Cerita kali ini datangnya ataupun ditulis dari Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum saya mulai, subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Yuk, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Seorang lelaki berpawakan kurus tanpa baju dengan mengenakan sarung berwarna hitam terlihat menari-nari menuruni tangga rumah tersebut. Suara gelang kaki dan juga gelang tangannya seperti irama yang mengiringi tarian itu. Balian. Ya, balian adalah ritual pengobatan tradisional yang sering dilakukan oleh suku Dayak, terutama Dayak Murung Siang. Dan kalau yang melakukan pengobatan adalah orang Masih atau Islam, maka itu disebutnya adalah badewa. Balian biasanya dilakukan oleh seorang basi atau dukun yang sudah berpengalaman. Seketika orang-orang yang tadi berdiri di sekitar rumah itu langsung berlarian menghindar dari basi. Basi terus menari dan tariannya semakin cepat di setiap saatnya. Dan tiba-tiba saja basi tersebut menggali tanah yang tepat berada di halaman rumah. Orang-orang yang melihat basi menggali tanah itu pun lantas kaget dan mulai saling berbisik satu sama lain. Bagaimana tidak? Jika dalam ritual balian itu basi tiba-tiba menggali tanah, maka kesembuhan bagi si sakit sudah tidak dapat lagi diharapkan. Kononnya itu pertanda bahwa si sakit akan meninggal dalam waktu dekat. Hembusan angin menerbangkan dedaunan di halaman rumah itu. Halaman yang tadinya bersih setelah disapu kini kembali berantakan. Suara rintihan kesakitan masih terdengar dari dalam rumah tersebut. "Aduh bu, sesak bu," rintih perempuan itu sambil terus memegangi perutnya yang besar. "Yin," panggil wanita parubaya pada seorang anak laki-laki yang sedang duduk di pojok ruangan. "Iya bu," jawabnya. "Cepat panggilkan Inai Betrik." Ibunya Betrik, ulang anak lelaki tersebut untuk meyakinkan pendengarannya tidak salah dengar. "Iyalah, memangnya ada lagi Inai Betrik selain dia?" "Aku takut bu, sudah tengah malam," ujar anak itu seraya menunjuk ke atas. Wanita parubaya yang dipanggil Inai atau ibu itu pun lantas menarik nafas panjang. "Kau tunggu di sini, biar ibu yang ke sana. Jaga kakakmu ya." Setelah ibunya pergi, anak lelaki itu lantas duduk di samping kakaknya yang masih kesakitan. "Aku takut sekali kak," ucapnya pelan hampir tidak terdengar. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ketukan pintu. Antara takut dan juga penasaran dengan siapa yang datang, akhirnya si anak lelaki tersebut memutuskan untuk mengintip lebih dulu dari celah pintu. Rupanya yang datang adalah Inai Betrik. Tanpa pikir panjang, si anak lelaki pun membukakan pintu untuk sang bidan. Inai Betrik ini adalah salah satu bidan kampung yang cukup terkenal di desa itu. "Mana Inaiku teh? Di belakang tadi tuh. Entah kemana dia sekarang." Alis Yoyin mengerut. "Entah?" Dia bilang entah. Masa begitu? Rasanya tidak mungkin ibunya yang begitu sangat mengkhawatirkan kakaknya malah mampir-mampir ke sana kemari. "Jangan hanya berdiri di situ, pergi ke dapur dan siapkan air panas," suruh Inai Betrik pada Yoyin. Mau tidak mau Yoyin pun ke dapur untuk masak air. Keadaan dapurnya terpisah dengan rumah, sebab dapur mereka masih menggunakan kayu bakar. Jadi posisi dapur ini ada di belakang rumah,
dan antara dapur ke dalam rumah itu memiliki pintu penyekat. Cukup lama Yoyin berdiri di depan pintu. Ia takut untuk ke dapur dan berharap ibunya segera datang guna menghentikannya memasak air. Cepat! Suara Ine Patrick mengejutkan Yoyin. Ia segera membuka pintu menyekat ke arah dapur, mulai menghidupkan api dengan tangan yang gemetar karena ketakutan. Sesekali ia menoleh ke kiri dan juga ke kanan, memastikan kalau tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara teriakan melengking yang tentu saja mengagetkan Yoyin. Ia bergegas masuk ke dalam rumah dan mendapati darah berceceran di kasur dan juga di lantai. Sementara kakaknya sudah tidak sadarkan diri. Yoyin melihat perut kakaknya yang sebelumnya besar, kini sudah mengecil, artinya bayi yang berada dalam kandungan kakaknya sudah tidak ada lagi. Kak, kak, teriak Yoyin memanggil-manggil kakak perempuannya itu berulang-ulang kali. Dan di saat yang bersamaan, ibunya datang bersama Ine Patrick. Yoyin terlihat melotot melihat Ine Patrick. Kenapa teh? Kenapa kau meninggalkan kakakku? Di mana bayinya? Ujar Yoyin pada Ine Patrick yang terlihat murung. Mereka langsung memberikan pertolongan pada kakak perempuan Yoyin. Namun rupanya takdir berkata lain. Perempuan itu sudah meninggal dunia akibat pendarahan yang dia alami. Ina Yoyin menangis sejadi-jadinya, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada anak perempuannya itu. Yoyin terduduk lemas di pojok ruangan. Kakak tersayangnya kini sudah tiada. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini terjadi? Ribuan pertanyaan yang sama memenuhi isi kepalanya. Meski sudah dirias, namun wajahnya seakan masih menunjukkan rasa sakit. Setelah 3 hari, barulah jenazah kakak perempuan Yoyin itu dikuburkan. Yoyin dan juga inainya masih menangis saat mengiringi jenazah ke pemakaman. Barang-barang yang merupakan kesayangan kakaknya dia letakkan di atas makam. Sebulan setelah kejadian itu, keadaan Ine Yoyin sedikit demi sedikit sudah mulai membaik. Yin, hari ini tolong bantu Inai di tanah ya, ujar inainya pagi itu saat sedang menyiapkan makanan. Iyo Nai, kita manen jagung kan hari ini? Iyo. Selesai makan, mereka berdua bersiap-siap untuk pergi ke tanah. Yin, kamu bilang waktu itu Ine Patrick yang datang ke rumah kan? Iyo Nai, tapi Ine Patrick bilang itu bukan dia kan? Iyo, itu memang bukan dia. Lalu apa itu Nai? Dia yang sudah membunuh. Shh, biarlah biar. Jangan kau ungkit lagi bagian yang itu. Yoyin kemudian mengangguk. Itu adalah Panguluh Yin, dan Inai tahu siapa dia. Hanya ada satu Panguluh yang punya ilmu itu. Yoyin kemudian menoleh ke belakang. Ia melihat dengan jelas raut kebencian dari wajah ibunya. Siapa itu Nai? Ibunya menghela nafas dan terdiam untuk beberapa saat. Hanya suara kecipak air dari kayuhan dayung yang terdengar. Siapapun dia harus mati dan merasakan sakit yang sama, ujar Yoyin tiba-tiba. Tidak ada jawaban, dan ketika Yoyin menoleh ke belakang lagi, terlihat ibunya tengah mengusap air matanya. Ia tahu dan juga paham betul dengan kesedihan yang ibunya rasakan. Yin, kamu berani kan tinggal di rumah malam ini? Tanya ibunya pada suatu malam. Yoyin yang masih menyantap makanan tersebut lantas menatap ibunya. Aku tidak berani Nai, jawabnya pelan. Kamu itu lelaki Yin, kamu harus berani. Memangnya Inai mau pergi kemana? Ibu ke rumah nenek Yandra di tanah mereka. Yoyin terbelalak mendengar nama Ajuh Yandra. Buat apa ibunya pergi ke sana malam-malam begini? Bu, tidak ada pertanyaan lagi Yin. Cobalah untuk berani. Kamu itu lelaki, tidak ada di sini laki-laki itu takut dengan hal-hal halus seperti itu. Tapi Nai, aku benar-benar takut. Kejadian itu terus saja membayangiku. Aku tidak mau sendirian Nai, tidak mau. Ibunya menghela nafas panjang, matanya menatap Yoyin. Baiklah, kamu boleh ikut.
ucap Inai Yoyin akhirnya. Yoyin senang dan kemudian kembali melanjutkan makanannya. Masakan daging bulo, yaitu babi peliharaan bukan babi hutan, yang tadi itu diberikan Inai Marcel memang sangatlah enak. Sementara di tengah rumah, terlihat ibunya menyiapkan barang-barang untuk pergi. "Memangnya kita ke sana mau berburu itu, Nai?" tanya Yoyin ketika melihat ibunya memasukkan berbagai macam barang aneh dan senjata tajam ke dalam ocong atau lanjung. "Inai ke sana untuk membantu setiap prosesnya, Yin." Lagi-lagi Yoyin ini mengerutkan alisnya tanda tidak mengerti. "Proses apa itu, Nai?" "Panah. Inai ingin dia merasakan kehilangan anggota keluarganya sama dengan apa yang sudah dia lakukan pada kita." "Panah?" Ibunya tidak lagi menjawab pertanyaan Yoyin. Jantung Yoyin berdegup dengan kencang, ia menggigit bibirnya. "Bagaimanakah proses panah itu?" batinnya, "dan kamu sudah siap?" "Iya, Nai," jawab Yoyin. Keduanya lalu berangkat dengan berjalan kaki. Karena tanah Aju Yandra berada 3 km di atas desa, malam itu gelap, tidak ada bulan maupun bintang di langit. Yoyin berjalan sambil memegang ujung baju ibunya saat mereka melewati jalan setapak yang berada di tengah-tengah kebun singkong. Karena takut, Yoyin kemudian memilih untuk berjalan sambil menutup mata, yang pada akhirnya membuat ia terjatuh karena tersandung akar pohon karet. Hal itu membuat ibunya marah dan kemudian mengancamnya akan meninggalkan Yoyin di sana jika berulah lagi. Setelah lumayan lama berjalan kaki, akhirnya mereka berdua sampai juga di rumah Aju Yandra. Rumah kecil di tengah tanah itu hanya diberi penerangan lampu pelita yang sangat-sangat redup. Saat pintu diketuk, terdengar suara serak seorang wanita tua dari dalam rumah yang menyuruh keduanya untuk masuk. Terlihat Aju Yandra ini sedang duduk dengan posisi kaki seperti orang jongkok. Sementara kedua tangannya tampak sibuk memilin-milin benda berserabut mirip sabut kelapa tersebut. "Kau yakin dengan keputusanmu itu?" tanya Aju Yandra dengan tatapan tajam menatap Inai Yoyin. "Saya sangat yakin orang itu harus merasakan rasa sakit yang sama seperti apa yang saya rasakan." "Baiklah, aku akan membantumu," ujar Aju Yandra seraya beranjak berdiri. Wanita renta itu lalu mengambil kain hitam, lalu menggelarnya di lantai. Setelahnya, dia juga mengambil nyiru berisi beberapa wadah mirip botol yang berukuran seperti lengan bayi usia 1 bulan. Dan selain itu, di atas nyiru itu juga ada perapian. "Letakkan semua benda yang kau bawa ke atas kain hitam itu," perintah Aju Yandra sebelum mereka keluar dari rumah. Suara riuh dari ayam yang ditangkap paksa membuat Yoyin terkejut. Aju Yandra kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa seekor ayam hitam dan sebuah rebung di tangan lainnya. Yoyin merasa ketakutan saat mendengar suara ayam itu yang seakan-akan ini merintih-rintih meminta tolong agar dilepaskan. "Bersiaplah, kita akan memulainya," ujar Aju Yandra sembari duduk menghadapi nyiru yang berada di atas kain hitam itu. "Saya sudah siap," jawab Inai Yoyin dengan mantap. Setelah itu Aju Yandra membuka matanya dan terus merapalkan mantranya. Ia kemudian mengasapi semua jenis senjata tajam, kemudian berganti dengan rebung dan ayam hitam yang tadi dibawanya. "Ambil pisau yang paling kecil itu, lalu potong ayam ini," perintah Aju Yandra membuat Yoyin takut. Yoyin ingin berteriak tidak untuk mencegah ibunya memotong ayam itu. Tetapi dia yakin ibunya ini pasti akan memarahinya habis-habisan. Bahkan mungkin saja dia akan disuruh pulang seorang diri. Akhirnya Yoyin pun memutuskan untuk tetap diam, tidak mengganggu setiap apa yang ibu dan juga Aju Yandra lakukan malam itu. Yoyin melihat tangan ibunya seperti gemetar saat memotong ayam hitam tersebut. Suara kesakitan dari ayam itu membuat Yoyin menutup mata dan telinganya. Darah ayam itu kemudian ditampung dalam sebuah wadah yang sepertinya terbuat dari tanah liat. Kemudian oleh Aju Yandra,
Ina Yoyin disuruh untuk menyantap jeroan ayam hitam tersebut dalam keadaan mentah. Ina Yoyin yang sudah dibutakan oleh dendam itu ternyata tentu saja tidak membantah. Ia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Ajo Yandra, termasuk memakan dengan rakusnya jeroan ayam hitam yang masih mentah tersebut. Sekali lagi, Yoyin harus menutup mata dan telinganya. Ajo Yandra terkekeh, tawanya seperti bukan lagi suara tawa seorang nenek tua. Yoyin kemudian kembali membuka matanya dan melihat darah ayam hitam di dalam wadah itu kemudian disiramkan pada rebung yang awalnya Yoyin kira untuk dimakan. Setelahnya rebung tersebut diasapi kembali di atas perapian. Darah ayam yang disiramkan pada rebung itu menetes ke atas Nyiru. "Bakar rambutnya yang berhasil kau dapat," perintah Ajo Yandra pada Ina Yoyin. Ina Yoyin membuka gumpalan kertas berisi sejumlah kecil rambut yang entah milik siapa itu, lalu kemudian memasukkan rambut itu ke dalam perapian. Saat bau rambut dibakar itu tercium, tiba-tiba Yoyin merasa pusing. Kemudian oleh Ajo Yandra, rebung penuh darah ayam itu kemudian diletakkan di dalam Nyiru. "Lukai rebung ini dengan benda tajam yang kau bawa itu, kulepas semua kulitnya," suruh Ajo Yandra. Ina Yoyin pun lagi-lagi menurut saja. "Kita membangkitkan dia. Lakukan terus. Luapkan semua rasa sakitmu." Ina Yoyin menggoreskan pisaunya pada rebung tersebut, dan anehnya rebung itu mengeluarkan darah segar. Mata Ina Yoyin pun melotot dengan tajam. Kilatan dendam masih terlihat di matanya. Dengan penuh kemarahan, Ina Yoyin ini mengelupas semua kulit rebung hingga menyisakan bagian termudanya. "Stop," ujar Ajo Yandra lalu tertawa aneh. Yoyin kembali menutup mata dan telinganya. Kala Ajo Yandra ini dengan tiba-tiba memanggil namanya. "Biar saya saja yang menguburnya," ujar Ina Yoyin. Lagi-lagi wanita renta itu pun tertawa terbahak-bahak. Sepertinya ia sangat puas dengan apa yang dilakukannya pada malam itu. "Nai," panggil Yoyin pada ibunya ketika ibunya membuka pintu rumah itu. "Tunggu di sini saja, Yin." Yoyin pun kemudian terdiam dan tidak lagi berani membantah. Ia hanya melihat ibunya yang turun ke tanah dan kemudian mulai menggali lubang pada tanah di halaman rumah kecil itu. "Yoyin, kau tahu, Pangulu dapat mengetahui orang penakut hanya dengan merasakan bekas telapak kakinya saja," ujar Ajo Yandra tiba-tiba. Yoyin tercekat kaget dan ia semakin takut. "Kau tidak perlu takut begitu, aku tidak memakan anak kecil." "Yandra cucuku dulu itu juga sama sepertimu, penakut dan juga cengeng. Tapi setelah dia berhasil melewati ambang kematian, dia berubah menjadi Yandra yang sekarang. Kamu mau menjadi seperti Yandra yang sekarang?" "Tidak, aku tidak mau, aku tidak mau," ujar Yoyin kemudian sesenggukan. Wanita renta itu lagi-lagi tertawa, tawanya menggema di dalam rumah kecil itu. "Ada apa, Yin?" tanya ibunya yang baru saja masuk ke dalam rumah. "Anakmu itu penakut sekali, sama seperti Yandra dulu," ujar Ajo Yandra masih tertawa. "Bagaimana sekarang, Teh? Apa sudah selesai?" "Sudah. Lalu bagaimana selanjutnya, Teh? Apa yang akan dia rasakan? Kau akan melihatnya sendiri nanti." 3 hari kemudian Yoyin berlari masuk ke dalam rumah. Wajahnya terlihat panik. "Neh, ada kabar, Neh, ada kabar." "Kabar apa itu?" "Jesa, Nai. Jesa sakit aneh." "Oh iya, sakit aneh gimana?" "Entahlah, Neh. Aku juga tidak lihat. Tapi kami tadi itu tidak diperbolehkan untuk masuk. Coba ini lihat sendiri saja ke sana." "Ya sudah, kamu tunggu di rumah ya. Itu di dapur, ini lagi masak. Jadi nanti kalau airnya sudah menyusut, tolong angkat singkongnya ya. Jangan dibiarkan di atas tungku, nanti gosong," pesan ibunya sebelum pergi. Sesamanya di rumah keluarga Jesa, Ina Yoyin sempat termenung melihat keadaan Jesa. Bagian payudaranya memerah dan bengkak, sementara Jesa terus saja menggaruknya tanpa henti. Wajahnya terlihat menangis dan juga meringis kesakitan. Bibir Ina Yoyin bergetar.
Sebuah senyum tipis tersungking di bibir itu. Kasihan sekali, sudah berapa lama begini? Tanya Ine Yoyin pada ibunya Jesa yang berdiri tepat di belakangnya. Sekitar 2 hari, katanya payudaranya gatal sekali. Sudah dilarang mantri untuk menggaruknya tapi Jesa tidak nurut. Dia terus-terusan menggaruknya sampai menjadi begitu, jawab ibunya Jesa. Iya Jess, bagusnya jangan digaruk seperti itu, nanti malah makin parah. Tidak bisa teh, ini gatal banget, gatal sekali, ujar Jesa sambil menangis. Kata mantri Jesa, terkena apa? Tanya Ine Yoyin. Entahlah, dia bilang alergi. Oh, alergi. Ya biasanya itu karena salah makan atau karena sesuatu. Seperti saya waktu si Yoyin masih umur 2 tahun, pernah juga kena alergi seperti ini. Memang benar-benar gatal sekali. Obatmu dulu apa? Aduh, saya lupa. Tapi waktu itu saya juga minta obat sama mantri. Iya, Jesa juga dikasih obat, tapi tidak ngaruh, kata Jesa. Payudaranya tetap gatal, malah semakin bertambah gatal setelah diminumin obat. Mungkin karena obatnya belum habis. Saya dulu juga begitu kok. Setelah mengobrol sebentar, Ine Yoyin lalu pulang. Langkahnya sedikit dipercepat, dan ketika sampai di rumah, ia langsung mengemas barang-barangnya. Mau kemana, Nay? Tanya Yoyin yang duduk di depan pintu sambil memakan singkong rebus yang dicocol gula pasir. Kau tinggal di rumah ya? Inai mau ke tempat Acu Yandra. Yoyin mengangguk, lantas kembali melanjutkan makannya. Jangan kemana-mana ya Yin. Kalau ada yang nyari Inai, bilang saja Inai ke tanah. Iya Nai. Setelah Inainya pergi, Yoyin baru sadar akan sesuatu. Jangan-jangan Panguluh yang dimaksud Inai itu adalah keluarga Jesa, batinnya. Seketika badannya merinding. 2 hari berlalu, saat itu Yoyin tengah bermain bersama kawan-kawannya, yaitu di halaman rumah. Tiba-tiba datang seorang ibu-ibu memanggil nama ibunya Yoyin. Tampaknya ada sesuatu hal yang sangat penting. Saat ibunya keluar dari dalam rumah, terlihat ibu-ibu yang datang tadi langsung mengatakan sesuatu. Entah apa itu yang dikatakannya, sebab Yoyin ini sama sekali tidak bisa mendengar obrolan mereka yang terlalu pelan tersebut. Sebentar ya, aku main dulu, ujar Yoyin pada teman-temannya. Saat melewati ibunya dan ibu-ibu itu, Yoyin sengaja memperlambat langkahnya. Payudaranya mereka, dagingnya mengelupas seperti Yoyin tidak lagi bisa mendengar perkataan mereka, sebab terhalang oleh dinding dan juga mereka semakin mengecilkan suaranya. Siapa yang dia maksud? Batin Yoyin saat Yoyin berjalan keluar. Ibunya dan juga orang itu seketika berhenti berbicara hingga Yoyin menjauh dari mereka. Ayo Yin, kali ini kau yang jalan, suruh temannya. Nay, ada apa sebenarnya? Siapa yang Ante tadi bicarakan? Kau ingat ritual tempo hari di rumah tanah milik Acu Yandra? Ingat? Orang itu sudah mulai merasakan akibatnya karena sudah membunuh kakakmu. Apa orang itu Jesa, Nay? Bukan dia, tapi salah satu dari keluarganya yang jauh lebih tua. Aku melakukan ini agar orang itu tahu betapa sakitnya kehilangan orang yang kita sayangi. Akan kubuat satu persatu keluarganya mati. Wah, Nay, tapi Jesa tidak bersalah kan? Inai tidak seharusnya melakukan itu padanya. Yang harus mati itu pelakunya, Nay, bukan keluarganya. Yang Inai lakukan ini salah. Aku melakukan ini supaya orang itu bisa tahu rasa sakitnya gimana, rasa menderitanya kita setelah kematian kakakmu. Tapi ini salah, Nay, ini salah. Cukup Yin, kau tidak perlu ikut campur sampai sejauh ini dengan urusanku. Tutup mata, telinga dan juga mulutmu dari apapun yang aku lakukan. Yoyin menghela nafas panjang, jantungnya berdegup dengan tidak karuan. Apa yang bisa aku lakukan untuk menyadarkan Inai?
Malam itu Yoyin dan juga ibunya berjalan ke arah warung untuk membeli mie instan yang akan ibunya masak bersama sayur pucuk jawau atau daun singkong. Setelah dari warung, ibunya singgah terlebih dahulu di rumah Jesa. Bau busuk Nana menyeruak masuk ke dalam rongga hidung, membuat Yoyin secara refleks langsung menutup hidungnya. Jesa terbaring lemah di atas tempat tidur. Nana bercampur darah masih terus mengalir dari luka menganga di payudaranya. Yoyin sampai menutup matanya saat melihat payudara Jesa yang sudah mengelupas dan membusuk. Daging payudaranya mengelupas dan merekah mengingatkan Yoyin dengan kulit rebung. Mata Yoyin terbelalak. Ya benar, rebung. Ritual panah di rumah Ajo Yandra waktu itu menggunakan media rebung. Balian, gumam Yoyin tanpa sadar yang membuat orang tua Jesa menoleh dan juga melihat ke arahnya. Ibunya Yoyin mencubit tangan anaknya. Sepertinya ibunya Yoyin sangat marah saat itu. Ibunya langsung mengajak Yoyin pulang dan kemudian memarahinya habis-habisan ketika mereka sampai di rumah. Mie yang mereka beli tadi itu hanya digeletakkan begitu saja. Sepertinya ibunya benar-benar marah hingga membuat Yoyin harus tidur dengan perut yang lapar. Maaf Nay, aku benar-benar tidak bermaksud. Perkataanku itu benar-benar secara tidak sadar keluar dari mulutku. Kau tahu Yin, kalau sampai mereka melakukan balian dan Basi mengetahui apa yang ini lakukan, pasti mereka akan mengembalikan penyakit itu padaku. Dan kau tahu, kau akan hidup sendirian kalau sampai aku mati. Seketika, Yoyin menangis sejadi-jadinya. Ia benar-benar menyesal, sangat menyesal. Maafkan aku, Nay, isak Yoyin menciumi kaki ibunya. Kau seharusnya mendukung Inai, Yin. Bukan malah seperti ini. Kau pun tahu kan, Inai melakukan ini karena apa? Kalau bukan karena orang itu yang memulainya, Inai tidak akan pernah melakukan hal buruk seperti ini. Maafkan aku, Nay. Aku janji aku akan mendukung Inai sepenuhnya mulai dari sekarang. Apapun itu, aku akan tetap mendukung Inai. Ya, aku tidak akan bisa hidup kalau sampai Inai kenapa-napa. Cukuplah kakak yang pergi. Inai jangan. Isak Yoyin kemudian semakin menjadi. Di saat mereka masih menangis, tiba-tiba terdengar bunyi agung atau gong yang dipukul sebanyak 3 kali, pertanda kalau ada yang meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Tanya Yoyin sambil mengusap air matanya. Matanya sembab dan terasa panas. Itu pasti Jesa, ujar ibunya. Yoyin terdiam setelah mendengar jawaban ibunya tersebut. Ya, bisa jadi itu memang Jesa, mengingat keadaannya semalam. Setelah ini, apa akan ada yang seperti Jesa lagi, Nay? Tanya Yoyin. Ya, keluarga itu akan mengalaminya satu persatu. Yoyin lagi-lagi terdiam meski hati kecilnya menentang perbuatan ibunya tersebut. Tetapi tetap saja ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam kedua setelah kematian Jesa, saat mayat masih berada di rumah keluarganya. Jadi tradisinya bila ada umat Kaharingan yang meninggal dunia maka akan dimakamkan setelah 3 hari 3 malam. Mayat akan dirawat selayaknya orang yang masih hidup, dan di luar rumah biasanya dijaga oleh pihak keluarga ataupun orang-orang desa. Ibunya Jesa mengeluhkan gatal di bagian payudaranya juga. Gatal yang benar-benar sangat gatal sekali, sehingga sulit menahan untuk tidak menggaruknya. Bila ponakan-ponakan bertanya-tanya kenapa Pangulu di keluarga Jesa tidak tahu kalau keluarganya sedang disantet, itu karena Pangulu tidak semua memiliki kemampuan seperti itu. Gatal, gatal, rintis ibunya Jesa sambil terus menggaruk-garuknya. Kamu terkena ulat bulu barangkali? Tidak, ulat bulu dari mana, orang saya di rumah terus ini. Gatalnya benar-benar ya seperti terkena bulu yang ada di bambu. Ya mana ada yang bawa bambu masuk ke rumah. Nah, itu makanya. Tapi ini gatal sekali.
Apa jangan-jangan saya terkena gatal-gatal seperti yang Jessa rasakan? Jangan berpikiran sampai ke situ. Yakini saja kalau kamu sekarang ini hanya terkena gatal-gatal biasa. Tapi ya sudahlah, pikiranku sekarang ini masih sangat kacau sekali. Tolong jangan ditambah lagi. Ibunya Jessa terdiam, kemudian berlalu masuk ke dapur. Di sana ibunya Jessa terus menggaruk-garuk payudaranya, hingga tanpa ia sadari darah mulai keluar dari luka akibat garukan tersebut. "Teh, itu berdarah," tegur Ipe. Hah? Ibunya Jessa lantas melihat ke bagian yang ditujukan oleh Ipe. Benar, ternyata payudara yang dia garuk sudah berdarah. "Kenapa, Teh?" tanya Ipe khawatir. Tidak tahu, yang tante rasa sangat gatal sekali. Rintisnya, rasa sakit bercampur dengan rasa gatal sangat menyiksanya. Digaruk sakit, tapi kalau tidak digaruk, ya gatal sekali. "Coba buka, Teh, aku mau melihatnya. Barangkali ada teka atau semiandang." Teka itu sejenis kutu anjing atau kutu babi yang bisa masuk ke dalam kulit dan hanya menyisakan bagian pantatnya saja. Kalau semiandang, itu sangat kecil, tapi masih bisa dilihat oleh mata manusia. Warnanya oranye atau kemerahan, kalau menggigit sangat gatal dan sangat sulit dilepas sebab tubuhnya sangat kecil. Gigitan semiandang ini ditandai dengan munculnya bial atau bentol yang lumayan besar dan di tengah-tengahnya terdapat sesuatu berwarna oranye atau kemerahan. Ipe mengurutkan alisnya melihat payudara antenya yang sudah luka-luka seperti itu. "Aduh, Teh, ini benar-benar luka, Teh." Tiba-tiba ibunya Jessa terjatuh dan tidak sadarkan diri. Tentu saja itu membuat Ipe langsung berteriak histeris meminta tolong. Ine Yoyin yang baru saja tiba di sana langsung ikut berlari masuk ke dapur untuk melihat apa yang telah terjadi di sana. Lagi-lagi senyum tipis terlihat dari bibir itu. "Ada apa, Pe? Kenapa?" tanya Ine Yoyin pada Ipe yang masih panik tersebut. "Anteku, Teh, dia..." jawab Ipe dengan bibir bergetar menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Sudah, tenang dulu, Pe, tenang. Ini bukan salahmu, tapi aku khawatir, Teh." Sudah, Anta yakin antemu akan baik-baik saja?" Saat pemakaman Jessa dilakukan, ibunya tidak ikut, sebab keadaannya semakin memburuk. Nanah mulai keluar dari luka garukan, dan payudaranya juga semakin membengkak. "Bagaimana ini? Apakah kita adakan belian saja?" ujar ayahnya, Liao Jessa. "Belian? Ini kan masih Pali. Masa pantangan ketika ada keluarga yang meninggal? Lalu kita harus apa? Apa harus membiarkan saja begitu? Kalau kita melanggar Pali, kita akan terkena sial. Kamu tahu itu kan?" "Tapi aku tidak mau kehilangan istriku. Cukuplah anakku yang mati." "Sekarang terserah kamu saja. Kalau kau tetap nekat melanggar Pali, aku tidak akan ikut campur kalau terjadi sesuatu pada keluargamu." Ayahnya Jessa ini tertunduk, wajahnya memerah menahan amarah. Ibunya Jessa masih terbaring lemah, daging payudaranya mulai terkelupas, bau busuk tercium memenuhi ruangan kamarnya. "Jangan-jangan penyakit gatal itu bisa menular," ujar Rosi pada ibu-ibu yang sedang berkumpul di rumahnya. "Kamu itu jangan menakut-nakuti kami seperti itu sih. Sudah sangat lama kampung kita ini aman dan tidak ada yang pernah terkena penyakit-penyakit seperti itu." "Ya itu kan dulu, sekarang bisa saja terjadi sebab angin dari hilir mungkin sekali membawa penyakit ke kampung kita ini." Semua ibu-ibu yang berada di pelataran rumah itu seketika bergidik. Kalau memang benar begitu, lalu apa yang harus kita lakukan? Usahakan jangan ke rumah keluarga Jessa. Jangan sampai terjadi sentuhan dengan keluarga itu. Ibu-ibu tersebut saling tatap. Lalu kemudian mereka mengangguk membenarkan saran Rosi. "Kalau begitu, aku tidak akan ke sana lagi."
Ina Yoyin yang berdiri sedari tadi hanya mendengarkan, kini tampak tersenyum. Dengarkan. Aku punya kabar baru nih, ujar seorang ibu-ibu yang baru saja datang dan bergantung dengan mereka. Apa? Tanya mereka serentak. Tadi aku mendengar saat Amai Jesa mengobrol dengan suamiku. Katanya mereka akan mengadakan balian kembali malam ini. Karena keadaan ini Jesa benar-benar semakin parah. Hah? Kan masih dalam pantang. Makanya itu, aku juga kaget. Ina Yoyin kemudian menelan air liurnya yang tiba-tiba terasa pahit, rasa takut mulai menghantaminya. Aku pulang duluan ya, soalnya aku mau ke tanah ambil singkong, ujar Ina Yoyin beralasan. Sesamanya di rumah, ia siap-siap dan juga mengajak Yoyin untuk kembali mengunjungi Ajo Yandra. Aku tinggal di sini saja, Nay. Aku berani tinggal sendiri kok. Tidak, Yin. Kamu harus ikut. Keluarga Jesa akan mengadakan balian malam ini. Mata Yoyin terbelalak. Jantungnya seketika berdegup kencang, perutnya pun tiba-tiba mulas. Di perjalanan itu, ibunya benar-benar tidak bicara sepatah kata pun. Ia terus berjalan sambil menarik tangan Yoyin. Singkatnya mereka akhirnya tiba di rumah Ajo Yandra. Maaf teh, tadi saya mendengar kabar bahwa mereka akan mengadakan balikan malam ini. Kalau sampai Basi mengetahui saya pelakunya, mungkin saya akan mati kan teh? Hahaha, balian? Aku tidak yakin ritualnya akan berjalan lancar, sebab bagaimanapun mereka telah melanggar pali. Teh, Ante tahu kalau ya, tentu saja aku tahu. Malam itu ritual balian dimulai. Basi yang didatangkan dari desa sebelah terlihat sudah menari-nari mengelilingi Inai Jesa. Suara gelang kaki dan gelang tangannya beradu dengan suara terkanung serta agung yang terus dipukul-pukul. Terlihat Basi mengendus bagian tubuh Inai Jesa. Warna matanya berubah, pupil matanya memutih, mulutnya mengeluarkan suara yang tidak jelas. Tidak beberapa lama kemudian, Basi tersebut kembali menari dan juga anehnya, ia kini menuju ke arah luar rumah. Orang-orang yang tadi ramai menonton ritual balian itu lantas berlarian guna menghindari Basi. Basi terus menari, hentakan kaki dan juga gerakan tangannya semakin cepat, hingga pada akhirnya yang Basi terlihat menggali tanah di halaman rumah Inai Jesa. Orang-orang sedari tadi itu menyaksikan, lantas saling pandang satu sama lain. Ya bagaimana tidak? Karena biasanya pada hari ketiga lah roh yang memasuki bayi akan memperlihatkan ciri apakah si sakit bisa sembuh atau tidak. Tapi malam itu, yang merupakan masih malam pertama balian, Basi sudah menggali tanah yang berarti tidak akan ada kesembuhan pada Inai Jesa. Ritual balian berakhir dengan tidak semestinya raut kekecewaan terlihat jelas pada wajah Amai Jesa. 1 hari setelah balian itu diadakan, suara agung kembali terdengar. Inai Jesa meninggal dengan keadaan yang persis sama dengan Liao atau almarhum Jesa. Setelah ini siapa lagi, Nai? Tanya Yoyin sembari membuka kulit pisang dengan mudah. Ya, kita lihat saja, Yin, jawab ibunya yang sedang memasak nasi tersebut. Yin, pergilah ke warung, beli mie dan juga ikan kaleng. Wah, asik, kita makan enak hari ini, ujar Yoyin segera menghampiri ibunya. Di tengah jalan Yoyin ini dihadang oleh seorang nenek-nenek yang tidak lain merupakan nenek dari Liao Jesa. Mau kemana Yoyin? Mau ke warung beli mie, jawab Yoyin sangat gugup seraya berusaha untuk tetap berhadapan dengan wanita tua itu. Sebab Pangulu sangat mudah memangsa targetnya jika si target membelakangi Pangulu.
Maka dari itu, Yoyin pun tetap berusaha untuk terus berhadapan dan tidak memberikan celah bagi nenek Liao Jesa untuk melihat punggungnya. "Duluan saja Yin, aku akan berjalan di belakang." "Tidak, nenek duluan saja," kata inaiku. "Tidak boleh yang lebih muda berjalan di depan orang yang lebih tua," jawab Yoyin dengan gugup. Awalnya, wanita tua itu sama sekali tidak mau berjalan lebih dulu. Namun, karena Yoyin yang tidak juga bergerak, mau tidak mau membuat nenek dari Liao Jesa itu pun berjalan lebih dulu. "Yoyin," panggil seseorang dari belakang. Dan pada saat itu, si Yoyin ini menoleh. Terlihat Yandra berjalan menghampirinya. Melihat kedatangan Yandra, seketika nenek Jesa langsung mempercepat langkahnya. "Kenapa?" tanya Yoyin. "Tidak apa-apa, kau pasti takut dengan dia kan?" Yoyin mengangguk. Yandra tersenyum lalu merangkul Yoyin. Dan kemudian mereka berjalan ke arah warung. "Setelah ini, kamu mau kemana?" tanya Yoyin pada Yandra. "Aku mau ke rumah Liao Jesa. Kau beranikan pulang sendiri?" Yoyin lantas mengangguk. "Nai, tadi aku bertemu nenek Jesa. Apa katanya?" "Tidak ada, tapi dia menyuruhku agar berjalan lebih dulu. Aku tidak mau karena ingat pesan Inai, kalau jangan berjalan di depan orang yang bisa menjadi panguluh." Inai Yoyin menarik nafas panjang. "Seluruh keluarga Jesa memang sudah menjadi panguluh, Yin. Itu sudah turun-temurun, makanya Inai bilang jangan terlalu akrab dengan mereka." "Memangnya apa keuntungan jadi panguluh itu, Nai?" "Tidak ada. Kelebihannya mereka hanya bisa berubah-ubah menjadi apapun yang mereka inginkan. Tidak bertambah kaya. Kau lihat keluarga Jesa itu kaya." Yoyin menggeleng, lalu percakapan antara keduanya pun terhenti. Di rumah keluarga Jesa, tidak ada satupun keluarga dekat yang menunggu mayat di dalam rumahnya, selain Amai Jesa sendiri dan juga nenek Jesa. Sementara keluarga yang lain lebih memilih untuk diam di rumah masing-masing agar tidak terkena bala dari pali yang dilanggar oleh Amai Jesa katanya. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar erangan kesakitan dari Amai Jesa. Orang-orang yang tidak diperbolehkan masuk tentu saja bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Tidak diperbolehkan masuk sebab bukan bagian dari anggota keluarga. Termasuk Yandra, ia terlihat sangat penasaran dengan apa yang terjadi di dalam. "Bagaimana ini? Ya, apa kita masuk saja atau bagaimana?" tanya Yandra dan kemudian, "Jangan, itu pali." Yandra menghela nafas panjang, ia benar-benar penasaran dengan apa yang terjadi di dalam rumah. "Tolong, tolong," rintih Amai Jesa dari belakang pintu rumahnya. Yandra lantas menaiki tangga rumah tersebut dan kemudian membantu mengangkat tubuh Amai Jesa yang sudah penuh darah. "Ada apa ini, Mang?" tanya Yandra. Belum sempat menjawab, Amai Jesa sudah tidak sadarkan diri. Nenek Jesa melihat ke arah Yandra dan kembali masuk ke dalam. Saat baju Amai Jesa yang sudah sobek dan basah oleh darah itu kemudian dibuka, terlihat banyak sekali luka seperti sayatan di tubuhnya. "Apa ini?" ujar orang-orang di situ bertanya-tanya. Yandra kemudian terdiam. Ia tahu ada yang tidak beres di situ, tapi apa? Entahlah. Malam yang seharusnya berjalan normal, sebagaimana biasanya saat mereka menjaga keamanan di rumah orang meninggal. Tapi malam itu semuanya berbeda. Malam itu terasa sangat kacau sekali. Mereka takut, panik, dan bingung dengan apa yang terjadi pada Amai Jesa. Apa mungkin nenek Jesa yang melakukan itu? Tidak. Dengan tubuh manusianya yang sudah rentak itu, nenek Jesa tidak akan bisa melakukan hal sebrutal itu pada Amai Jesa tentunya
yang terbilang mempunyai badan gagah dan besar. "Saya akan panggil mantri," ujar Yandra mencegah suasana. "Iya, cepatlah." Yandra berlari meninggalkan kerumunan orang di dalam tenda di halaman rumah tersebut. Sekitar 30 menit berlalu. Yandra datang bersama Bu Mantri. Saat Bu Mantri melihat luka dan juga banyaknya darah yang terus mengucur keluar itu, ia kemudian langsung mengatakan bahwa Amai Jesa harus segera dibawa ke rumahnya. Darah yang keluar dari luka-luka itu harus dihentikan. "Tapi dia masih dalam masa pali, Bu," ujar salah satu warga yang ada di sana. "Pali itu sudah dia langgar dari awal, jadi biarkanlah demi keselamatannya, kita bawa saja dia ke rumah Bu Mantri." Begitulah ujar Yandra. "Sebab itulah Yan, Amai Jesa ini sudah terkena bala akibat melanggar pali itu." Setelah berdebat panjang lebar, akhirnya mau tidak mau mereka membawa Amai Jesa ke rumah Bu Mantri. Namun sayangnya, dengan peralatan yang terbatas itu, Amai Jesa tidak tertolong. Dia kehabisan darah. Agung atau gong kembali dipukul. Suara agung itu terdengar seperti musik yang indah sekali bagi Inayoyin. Ia kemudian sangat puas dengan kematian keluarga Jesa. Kini tinggal melihat kematian si pelaku utamanya. Namun hampir sebulan telah berlalu. Tidak ada yang terjadi pada nenek Jesa. Wanita tua itu tetap hidup dengan sehat. Akhirnya, untuk mendapatkan jawabannya, malam itu Inayoyin dan juga Yoyin kembali mengunjungi rumah tanah milik Aju Yandra. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan suara aneh dari atas pepohonan. Suara itu mirip seperti suara monyet yang berteriak. Saat langkah keduanya semakin dipercepat, suara dahan dan juga ranting yang bergoyangkan terdengar seperti mengejar keduanya. Yoyin memegang erat lengan baju ibunya, seakan takut ditinggal lari. "Jangan takut," tegur sang inai. "Nai, apa itu Nai?" Tunjuk Yoyin ke arah pohon yang berada tepat di atas mereka. Di sana terlihat seekor monyet besar dengan dua mata merah menyala seperti api, tengah melihat ke arah mereka berdua. Inayoyin menarik tangan anak lelakinya itu. Tanpa aba-aba ia berlari sambil terus menariknya. Yoyin yang sudah ketakutan setengah mati sedari tadi, tentu saja berusaha mengimbangi lari sang ibu. Sementara monyet besar itu terus mengejar keduanya, sambil sesekali terdengar teriakan dari si monyet. Saat keduanya masih terus berlari menghindari kejaran monyet tersebut, tiba-tiba Inayoyin menabrak seseorang yang lantas membuatnya terjatuh. Pegangan tangan mereka pun sampai terlepas. "Yin, Ante, Yoyin, Kakak itu Ndra?" "Iya Te, ini aku Yandra. Kenapa kalian ada di sini malam-malam begini? Ada penguluh pakei mengejar kami Ndra." Mendengar itu Yandra lantas menghidupkan senternya yang berada di atas kepala. "Mana Te?" "Tadi ada Ndra, dia mengejar kami, makanya kami berlari sampai tidak sadar menabrak kamu tadi." "Sudah kabur sepertinya Te. Mari ku antarkan pulang," ujar Yandra. "Sebenarnya kami mau ke tempat ajuh Mundra." Yandra terdiam. Ia kini mulai paham dengan apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini. Tanpa banyak tanya, Yandra menyuruh mereka berdua untuk berjalan lebih dulu, sementara Yandra berjalan paling belakang untuk menjaga keduanya. Sesamanya di rumah tanah itu, Yandra lantas membuka pintu tanpa mengucapkan permisi. Apakah semua keanehan di desa itu adalah perbuatan dari Aju? Tanya Yandra tepat di dekat kuping wanita renta tersebut. "Haha, Aju hanya membantu membalaskan dendamnya saja, itu saja." Yandra diam dan berhenti membahas masalah itu
ketika Yoyin dan ibunya sudah masuk ke dalam rumah. "Bagaimana rasanya dikejar Pangulu itu, Yin? Seru kan?" tanya Acu Yandra dengan terkekeh. "Maaf teh, kira-kira yang terakhir itu kapan mati?" tanya Ina Yoyin tanpa peduli obrolan mereka didengar Yandra yang juga berada di sana. "Sepertinya dia sudah tahu, sebab itulah dia mengejar kalian tadi. Jadi Pangulu yang mengejar kami itu dia?" "Iya." "Kalau dia sudah tahu, artinya dia pasti akan terus mencoba membunuh kami kan? Bagaimana ini teh? Apa yang harus kami lakukan?" "Tenanglah, tidak usah takut. Santet yang kukirim tidak kembali, artinya santet itu masih mengintai dia dan akan menyerang di saat celah terbuka." "Tapi sampai kapan teh? Saya sudah tidak sabar ingin melihat hasil akhirnya." "Sabarlah, tidak akan lama lagi." Dari kejauhan terdengar suara teriakan monyet dan suaranya itu riuh sekali dan menggema di sekitaran rumah. "Puru Landra, kau suka dengan matanya bukan?" Yandra kemudian menggeleng. "Sepertinya aku cukup kenal dengan Pangulu itu. Dia punya pengaruh yang tidak main-main, Cuh. Aku belum siap untuk berhadapan dengannya." Lagi-lagi Acu Yandra terkekeh. Suara tawanya benar-benar membuat Yoyin merasa tidak nyaman. Hari itu, saat Yoyin dan juga teman-temannya sedang bermain gasing di halaman rumah, mereka dikagetkan oleh kedatangan nenek Liao Jesa. Melihat kedatangan nenek Jesa tersebut, Yoyin lantas berlari ke dalam rumah dan mengajak ibunya untuk keluar melalui pintu belakang. Ina Yoyin yang sedang melipat pakaian tersebut tentu saja kaget karena Yoyin menariknya tanpa memberitahukan alasannya. Dia ada di luar sini, Nay," ujar Yoyin pelan. Yin, inaimu ada di dalamkah?" panggil nenek Liao Jesa. Mata Ina Yoyin terbelalak mendengar suara itu. "Inai lekas keluar dan juga pergi ke rumah Acu Yandra, Nay," ujar Yoyin dengan bibir gemetar. Mata Ina Yoyin terbelalak mendengar suara itu. "Inai lekas keluar ya dan juga pergi ke rumah Acu Yandra, Nay," ujar Yoyin dengan bibir gemetar. "Ayo kita pergi, Yin." "Tidak, Nay, aku akan menghalangi dia sampai tidak mengejar Inai." "Jangan, kau tahu siapa dia bukan? Dikejar Pangulu tidak enak, Nay. Itu pengalaman yang buruk. Aku akan tetap di sini, di luar juga banyak teman-temanku." Suara langkah kaki yang masuk ke dalam rumah itu membuat Yoyin dan ibunya bergegas keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang. Saat Yoyin kembali bergabung dengan teman-temannya, Ina Yoyin bergegas lari menjauh. Ia akan pergi ke rumah Acu Yandra. "Yoyin," panggil nenek Jesa setengah berteriak di depan pintu. "Oi," jawab Yoyin yang sudah berada di luar bersama teman-temannya. "Inaimu mana?" "Pergi ke tanah Cuh, panen singkong buat dijual besok," jawab Yoyin. Mendengar jawaban Yoyin tersebut, nenek Jesa langsung bergegas pulang. Ia berjalan lurus tanpa menoleh kiri dan kanan. Di tempat berbeda, Ina Yoyin masih berlari menuju ke rumah tanah Acu Yandra yang sudah tidak terlalu jauh lagi tersebut. "Tolong saya teh, tolong saya." Saat pintu rumah dibuka, terlihat Yandra berdiri di sana. "Dia sedang tidak bisa diganggu teh," ucap Yandra dengan pelan. "Acu Jesa terus meneror kami, Ndra. Ya ampun, bagaimana keadaan Yoyin di sana? Ndra, kamu mau bantu Ante? Tolong, Ndra, tolong jemput Yoyin." "Anu teh, bukannya saya tidak mau, tapi kami sedang melakukan sesuatu. Pangulu itu juga semalam berhasil memasuki area ini, padahal area ini sudah didinding dengan Sompun dan Tamiang." "Ante tenang saja ya. Yang dia targetkan saat ini bukan Yoyin, tapi Ante. Jadi Ante tidak perlu mengkhawatirkan keadaan Yoyin. Yoyin pasti akan baik-baik saja." Meski begitu, tetap saja perasaan Ina Yoyin ini masih gelisah memikirkan keadaan anak laki-lakinya itu.
tiba-tiba terdengar Acu Yandra memanggil nama Ine Yoyin. Saat sudah dekat, Ine Yoyin seketika terkejut melihat Acu Yandra yang seperti bukan dirinya lagi. Matanya memutih dan suaranya terdengar lebih berat. "Kau harus tuntaskan ini semua, akhiri," ujar Acu Yandra seraya memegang kepala Ine Yoyin. Tangannya terasa dingin seperti es batu. Sampai-sampai Ine Yoyin menggigil karenanya. Bagaimana caranya, Teh? Hadapi dia." Hadapi? Ndra, apa maksudnya ini, Ndra?" "Maksudnya, Aju Liau Jesa akan kemari. Dan saat itulah Ante hadapi dia langsung. Dengan mandau ini Ante lukai bagian tubuhnya. Dan pada lukanya itu Ante masukkan tanah, terserah tanah apapun yang ada di sekitar Ante. Dengan begitu Pangulu itu akan lemah dan tubuh manusianya akan terluka. Luka itulah yang akan membunuhnya, Teh." "Tapi itu Pangulu, Ndra. Dia jauh lebih kuat daripada Ante," ucap Ine Yoyin terisak. Kini barulah rasa sesal itu ia rasakan. "Aku akan bantu Ante tenang saja. Kalau kita bersama-sama, kita pastikan kita pasti akan bisa kan Ante?" Ine Yoyin tertunduk. Ia tidak yakin akan mampu menghadapi Pangulu itu. Tapi setidaknya ada Yandra yang akan membantu. Akhirnya meski ragu, Ine Yoyin pun mengangguk menyetujuinya. Mereka bersiap-siap untuk nanti malam. Suara patiling mulai terdengar mendayu. Tanda mulainya pergantian sore menjadi malam. Ine Yoyin yang saat itu sedang duduk di depan pintu rumah tanah mulai merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. "Ranying Hatala selalu menyertai kita, Ante," ujar Yandra. Ine Yoyin menghela nafas panjang. Ia mengangguk menatap Yandra yang tersenyum. Sementara itu, Yoyin rupanya berada di dalam rumah salah satu temannya. Ia cemas memikirkan ibunya, sampai-sampai makanan yang diberikan oleh ibu temannya tersebut tidak dimakan sedikit pun. "Makanlah, Yin. Nanti kalau inaimu sudah pulang, pasti dia akan mencarimu ke sini." "Iya, Teh. Tapi tadi saya tidak bilang kalau akan menunggu di sini." "Inaimu kan tahu kalau kamu sangat dekat dengan Ciancus, jadi pasti dia tahu kalau kamu ada di sini." Yoyin mengangguk, lalu memakan makanan yang diberikan oleh Inai Ciancus tersebut dengan lahapnya. Dari kejauhan terdengar suara kerbau yang begitu nyaring. "Ndra, dia datang dalam bentuk kerbau, Teh. Persiapkan mandaunya," ujar Yandra. "Ante gugup, Ndra. Ante gemetar." "Tenang, Teh. Tenangkan diri Ante. Anggap saja kita sedang berada di dalam acara tiwah." Ine Yoyin menarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya. Ia melakukan itu secara berulang-ulang berusaha untuk menenangkan diri. Seekor kerbau dengan sepasang mata merah tepat berada 5 meter di depan mereka. Yandra berjalan lebih dulu dengan memegang langge di tangannya. Langge adalah anak dari mandau. Biasanya mandau di tempat kami semuanya memiliki langge. Ukurannya kecil dan memiliki gagang yang panjang. Bisa dibilang langge lebih berbahaya ketimbang mandau, sebab serangan dari langge bahkan mampu menembus baju besi. Dan jika luka terkena langge juga akan sulit disembuhkan, sebab langge memiliki racun. Kerbau itu menatap Yandra yang berjalan ke arahnya. Seperti yang sudah diprediksi oleh Yandra sebelumnya, kerbau tersebut langsung menyerangnya. Beruntung Yandra dapat menghindari serangan itu dengan menaiki gundukan tanah yang cukup tinggi. Kerbau tersebut tentu saja tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk naik dan di saat yang tepat, Yandra langsung melompat ke atas tubuh kerbau itu. Ia menancapkan langgenya tepat di bagian perut kanan. Langge masih tertancap ketika Yandra terpelanting dari atas tubuh kerbau tersebut. Ia mengerang kesakitan sebab kakinya mengenai batu besar yang berada di sana.
"Ante, sekarang teh!" teriak Yandra. Mendengar aba-aba dari Yandra, Ina Yoyin lantas berlari ke arah kerbau sambil berteriak nyaring. Mandau itu tampak mengkilat terkena cahaya kilat yang mulai menyambar. "Mati kau!" teriak Ina Yoyin sambil terus mengayun-ngayunkan mandaunya secara membabi buta. Namun serangan membabi buta itu hanya 2 kali mengenai makhluk itu. Selebihnya, mandau yang dipegang Ina Yoyin hanya menepas angin. Yandra mencoba bangkit untuk membantu Ina Yoyin. Karena luka yang disebabkan oleh langgam milik Yandra tersebut, kerbau itu menjadi lebih lemah. Namun, ia tampaknya masih belum menyerah dan masih berusaha membunuh Ina Yoyin. Ina Yoyin berkali-kali terjatuh akibat ulah serangan si kerbau jadi-jadian. Dan saat Ina Yoyin masih terus diserang si kerbau itu, saat itulah Yandra mendekat dan menarik langkah tersebut hingga membuat luka di tubuh kerbau itu semakin melebar. Seiring dengan rintik hujan yang mulai membasahi mereka, Yandra dengan cepat mengambil segenggam tanah dan dimasukkan tanah itu ke dalam luka menganga milik si kerbau. Ina Yoyin beranjak dengan teriakan disertai tangis. Ia menusukkan mandau ke bagian leher kerbau itu dan kemudian memasukkan sesuatu dari mulutnya ke dalam luka si kerbau. Merasa keadaannya sudah tidak memungkinkan, kerbau itu berusaha kabur dan berlari menjauhi Yandra juga Ina Yoyin. "Kau baik-baik saja, Yandra?" tanya Ina Yoyin berusaha membantu Yandra berdiri. "Apa yang tante masukkan pada lukanya tadi teh? Sepasirih?" Acu Yandra menatap Ina Yoyin dan cucunya dengan bibir tersenyum. "Kalian hebat," pujinya. "Pangulu itu pasti terluka parah karena ulah kalian berdua. Ingat ya, kalian jangan sampai datang saat dipanggil Acu Cesa ke rumahnya, walaupun dia terus meminta kalian untuk menjenguknya. Karena kalau sampai kalian masuk ke rumahnya, dia pasti akan membunuh kalian berdua. Dia tidak akan mau mati sendirian," pesan Acu Yandra. Benar saja 3 hari setelahnya datang salah satu kerabat Acu Cesa yang menyampaikan bahwa Acu Cesa sangat ingin dijenguk oleh Ina Yoyin itu. Namun seperti apa yang sudah dipesankan oleh Yandra, Ina Yoyin tidak pernah mau menjenguk wanita renta tersebut. Hingga akhirnya suara agung ataupun gong kembali terdengar dari rumah Acu Cesa. Wanita renta jelmaan Pangulu itu akhirnya meninggal juga. Pangulu menyerang orang hamil atau melahirkan karena memang itulah makanannya. Bahkan mereka juga memakan mayat yang baru saja dikubur. Mereka berkeliaran saat orang melahirkan maupun saat ada yang meninggal. Mereka akan menggunakan kesempatan yang ada untuk memangsa targetnya. Mereka juga suka berkeliaran saat orang balian. Dengan menjadi pangulu, mereka mampu berubah wujud mereka menjadi apapun yang mereka inginkan. Ya bisa menjadi tumbuhan, hewan, ya apapun itu. Tapi tentunya menjadi pangulu tidak selalu beruntung. Apalagi kalau bertemu orang yang berani. Pangulu akan dihajar habis-habisan sampai terluka dan bahkan sampai mati. Di desa Om di pelosok Kalteng sana masih banyak orang yang menjadi pangulu. Hanya saja mereka berusaha untuk menyembunyikannya karena takut akan dihabisi oleh para penjudi yang mengincar mata mereka sebagai jimat perjudian. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian komen apabila ada kritik sarannya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Banyak sekali pembelajaran loh teman-teman yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Yang baik kita ambil, yang buruk seperti biasa kita buang jauh-jauh. Jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.